Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Spesial hari ini saya ketemu berjumpa dengan salah seorang investor dana syariah Indonesia, fintech syariah yang hari ini lagi heboh, lagi viral di kanal-kanal media sosial kita. Nah, assalamualaikum Ustaz. Apa kabar Ustaz? Sehat ya? Sahabat saya mahasiswa S3. Kalau boleh tahu siapa namanya Ustaz? Saya Tri. Nah, Mas Tri, saya panggilnya Ustaz Tri. Beliau berasal dari Makassar ya. Jadi sekarang lagi mengambil konsentrasi S3 ya, Ekonomi Syariah di Fakultas PEP UIN ya, Jakarta. Ya, Masya Allah luar biasa. Kami ketemu, saya juga pegiat ekonomi syariah, mengajar ekonomi syariah. Tapi Masya Allah luar biasa. Ini isu dana syariah investasi ini menjadi heboh. Bahkan ada yang kaget. Tentu kita sebagai pegiat ekonomi syariah, pelaku ekonomi syariah tentu ikut prihatin terhadap ini. Ustaz Tri, boleh cerita nggak bagaimana awalnya Ustaz Tri berinvestasi di fintech syariah? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jadi terkait dengan investasi syariah, salah satunya dari jenis fintech syariah, peer-to-peer lending dana syariah yang saat ini kalau nggak salah saya itu mulainya di 2021. Itu jadi sampai sekarang, dan itu awalnya sih ya lancar-lancar aja Ustaz. Lancar syariah, ada underlying asetnya, kemudian ada aset project-project yang diberikan juga ada. Jadi kelihatan. Jadi setiap kayak biasanya itu habis project satu selesai langsung saya perpanjang lagi Ustaz. Jadi saya perpanjang lagi di project yang lain. Itu lancar terus setiap bulan kita dapat berhasil. Jadi ada pilihan project, kemudian ada masa projectnya, ketika jatuh tempo langsung saya biasa perpanjang lagi. Itu imbal hasil langsung dapat ya? Dapat. Jadi tiap bulan kita dapat kita kontrak, kemudian projectnya udah penuh, biasanya kita langsung dapat. Nah, saya sebenarnya nggak cocok di investor Ustaz, karena saya nominalnya kecil banget. Gitu ya. Jadi sebenarnya saya lebih karena mau belajar aja sih Ustaz. Kemudian juga saya ya kan kita melihat kalau di fintech syariah itu kan harus ada DSN-nya, kemudian ada OJK-nya, seperti itu Ustaz. Nah, dan saya lihat itu terpenuhi, makanya saya coba deh. Saya kecil banget Ustaz, jadi sangat kecil aja, tapi saya selalu memperpanjang gitu. Jadi selesai satu kan udah ada notifikasi bahwa proyek ini udah selesai, saya minta diperpanjang lagi. Insyaallah. Jadi ini menarik abang kakak sekalian para pegiat ekonomi syariah. Dan Ustaz Tri ini seorang akademisi, paham betul ekonomi syariah, ya kan? Dan dia ingin betul tahu investasi ini tentu mendapatkan cuan kira-kira gitu ya. Jadi fintech itu begini abang kakak sekalian. Jadi ada namanya lender Ustaz ya, investor ya kira-kira gitu. Kemudian kita investasi, lalu kemudian fintech ini kemudian menghubungkan kita dengan borrower kemudian yang menggunakan dana tadi kira-kira. Nah, Masya Allah luar biasa. Tapi ini banyak blunder juga di media sosial kita. Ada mengatakan, wah aku nggak ini ya, nggak yakin lagi dengan syariah, nggak yakin lagi dengan halal. Oh, nah, apakah Ustaz Tri sebagai pegiat ekonomi syariah juga demikian kira-kira? Kalau pernyataan seperti itu saya nggak setuju Ustaz. Saya tetap memilih syariah dan meyakini bahwa syariah itu pasti lebih bagus lah dari konvensional, karena kan ada prinsip-prinsip syariah yang ditegakkan gitu Ustaz. Jadi selain ada hukum positif, ada hukum normatif juga yang mengawasi itu. Jadi kalau menyikapi di dana syariah ini ya kita pertama pasti merasa iba ya terhadap korban-korban atau misalnya nasabah-nasabah ini, tapi kita harus tetap meyakini bahwa prinsip syariah atau keuangan syariah itu tetap menjadi pilihan lah. Kalau saya ya tetap menjadi pilihan dalam urusan keuangan seperti itu. Tetap mempercaya 100%. Ini hanya menurut saya kasuistik aja pada satu lembaga tertentu. Kemudian juga ya oknum lah seperti itu mungkin bahasanya Ustaz ya. Kalau saya tetap memilih syariah. Syariah itu tentu adalah panduan dari Allah dan Rasulnya, dan halal itu yang membuat kita tenang dan insya Allah penuh keberkahan. Saya setuju dengan Ustaz Tri, saya ikut iba juga. Sama ya, kalau kita mungkin di posisi Ustaz Tri dan tentu semua para investor dana syariah Indonesia ini tentu kita juga Masya Allah luar biasa ya. Ada yang Masya Allah luar biasa lah, kita ikut prihatin dan kita iba dan mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Dan apalagi pertimbangannya apa sih Ustaz Tri? Saya dengar pertimbangan satu ada BPS ya, Dewan Pengawas Syariah, berarti kan sudah jamin syariah. Yang kedua ada OJK dari negara,
dan yang ketiga ada kemudian ISO, sertifikat ISO yang kemudian itu tentu profesional, dan kemudian ada termasuk juga peserta asosiasi fintech ya, dan itu meyakinkan juga. Lalu yang keempat, yang kelima adalah ada brand ambasadornya Mas Dude Herno ya, seorang artis yang luar biasa, dan itu mungkin yang membuat keyakinan. Tapi ya mudah-mudahan lah ini cepat selesai. Kalau kita belajar ekonomi syariah itu penyelesaian sengketa ini ada melalui non litigasi, ada litigasi. Jadi bisa diselesaikan melalui non litigasi, itu adalah melalui musyawarah. Ya, saya dengar dari Satri juga sudah ada email dari ada komitmen ya untuk pengembalian dana ini. Ya. Lalu yang kedua bisa melalui mediasi OJK dan pihak-pihak lembaga keuangan syariah. Lalu yang ketiga ada melalui namanya Basarnas ya, Badan Arbitrase Syariah Nasional, atau melalui litigasi. Litigasi itu melalui pengadilan, yaitu pengadilan agama. Nah, kalau dulu orang pengadilan agama hanya NTCR, nikah cerai rujuk, tapi sekarang semua sengketa ekonomi syariah termasuk zakat, wakaf itu bisa diselesaikan di pengadilan agama. Sekali lagi saya terima kasih. Saya tentu sebagai pegiat ekonomi syariah sama dengan beliau, kami ikut prihatin dan mudah-mudahan ini cepat selesai dan dananya bisa kembali, dan tentu imbal hasilnya juga bisa kembali. Dan tetap semangatlah, syariah itu menenangkan, syariah itu menenteramkan, dan berkah selalu. Mau salam apa untuk semua orang, atau pesan apa untuk semua sahabat-sahabat yang terdampak ini? Oh iya, ya pesannya kita kan sebelum berinvestasi kita lebih mengenal produknya ya. Syariah, kemudian kita coba pelajari lebih dalam syariah gitu ya. Kemudian juga apakah dia udah berfungsi terdaftar di OJK, itu juga penting. Kemudian kan yang bagus kita baca profil dan sebagainya dari perusahaan itu. Itu aja sih. Baik, terima kasih sekali lagi dan cepat selesai. Mudah-mudahan OJK dan sahabat-sahabat Ustaz Hendra juga di Dewan Syariah Nasional, guru-guru juga di Dewan Syariah Nasional dan DPS mudah-mudahan bisa cepat menyelesaikan masalah ini. Sekali lagi makasih, semangat terus, salam ekonomi syariah, salam bisnis syariah, berkah. Mudah-mudahan apa yang kita investasi kita lakukan mendatangkan keberkahan.